Belum lama ini gue lihat channel salah satu YouTuber terkenal Indonesia yang temennya kecopetan pas lagi jalan-jalan di Eropa. Dan malingnya masuk di rekamannya. Jadi menurut gue perlulah tas kayak gini. Apalagi kalau kita jalan-jalan ke daerah yang belum pernah kita datangin. Oke guys, dengan gue Randy dan bintangnya hari ini PackSafe 5325 Anti-Theft Sling Pack. Sesuai namanya dia adalah anti-theft alias anti-maling. Bukan maling yang ini, tapi yang ini. Tas seharga 2 juta ini udah 4 tahun temenin gue kemana-mana. Yap, kalian gak salah dengar. 2 juta. Harga sekarang. Zaman gue beli itu Desember 2019. Harganya masih 1,3 juta. Beda 700 ribu. Naiknya 50% lebih dalam 4 tahun. Jauh. Mahal. Setuju. Tapi kalau lihat fitur yang bakal gue jelasin setelah ini, menurut gue tas ini masih tetap worth it. Bahkan boleh dibilang gue masih rekomen banget, even kalian mesti nabung dulu. Karena nggak ada tas lain yang kayak gini. Atau mungkin guanya aja yang belum nemu. Tas mana coba yang punya lapisan kayak gini? Di balik fabric terluarnya yang dari bahan nilon, ada sangkar dari stainless steel, alias kawat baja. Kawat baja coy, mau digunting aja susah, apalagi disayat. Katanya sih sumber inspirasinya dari kawat ayam, makanya gak heran bentuknya plek-ketiplek sama kawat ayam. Tapi beberapa dari kalian mungkin gak percaya ada kawatnya, karena emang gak kasat mata. Apalagi kalau dilihatnya dari luarnya aja. Gua sendiri setelah 2 tahun pemakaian sempat kepikir mau gua bedah nih tas. Kalian mastiin bener gak sih ada kawatnya? Untung aja pas gua lihat-lihat lagi ternyata dari bagian dalamnya itu kelihatan kawatnya. Mau diraba juga bisa. Kelihatan jelas kok kawatnya. Terus untuk proteksi akses kompartemen ada 2 tingkatan. Atau mungkin lebih tepatnya 2,5. Mungkin dari kalian heran. Loh kok ada setengahnya? Ntar gue jelasin. Untuk proteksi pertama itu zippernya dari YKK yang modelnya interlock kayak gini. Even gue yang udah 4 tahun lebih pakai aja nggak bisa mulus-mulus amat bukannya kalau pas lagi buru-buru. Kalau masih kurang yakin aman, bisa lanjut pakai proteksi kedua yang namanya rubar, yang juga udah jadi salah satu trademark mereka. Jadi rubar ini adalah semacam batang kecil dari bahan metal yang fungsinya untuk ngaitin zippernya ini. Jadi begitu zippernya masuk, tinggal kalian tutup batang kecil ini pakai slidernya. Gimana? Udah ngerasa susah bukannya? Tunggu dulu. Ingat kan tadi gue mentionnya 2,5 bukan 2. Nah, setengahnya lagi karena si rubarnya ini sendiri punya sistem pengunci lagi. Yang modelnya penyangga kecil buat matiin posisi slidernya supaya nggak bisa digeser-geser. Gua sendiri selama ini kalau pakai rubarnya lebih sering cuma sebatas kaitin zipper dan geser slidernya aja. Jarang sampai gua pakai penyangganya. Ya hitung-hitung supaya bukanya nggak terlalu ribet juga. Itu pun udah cukup buat gua punya peace of mind dari kecopetan pas jalan-jalan. Tapi di beberapa kondisi pernah juga gua pakai penyangganya. Apalagi kalau kondisinya misalnya dempet-dempetan, kayak misalnya di bus atau di kereta pas lagi rush hour. Ada gak dari kalian yang kepikiran, kalau emang isinya susah dibuka, bisa dong malingnya mikir, mending sekalian aja diambil tasnya. Toh cepat atau lambat juga bakal lengah, ntar di restoran juga tasnya dilepas. Santai, kita intai aja dulu. Sayangnya gue punya kabar buruk buat malingnya. Tas ini bukan sekedar punya proteksi buat lindungin isinya doang, tapi dia punya self protection buat tasnya itu sendiri. Di ujung strapnya ini ada sistem pengunci yang namanya pop and lock, di mana strapnya ini bisa dilepas dan dikaitin ke suatu benda, kemudian ditutup dan dikunci. Jadi gimana malingnya mau bawa coba? Oh ya udah, kita gunting aja. Silakan, kalau berani. Berani ketangkap? Karena berani aja belum tentu bisa. Strapnya itu juga udah mereka patenin yang namanya carry safe. Materialnya dari Dyneema yang katanya sih serat terkuat di dunia. Dan di dalamnya itu juga ada kawat bajanya. Jadi kalau mau motong cepet gak ketahuan, mungkin perlu pakai gerinda kali. Tapi kan berisik. Untuk kenyamanan strapnya sendiri ini udah enak ya, karena dia ada cover paddingnya supaya empuk di bahu. Buat adjust panjang pendeknya juga gampang, tinggal ditarik gini aja. Terus dia ada kayak penjepit untuk lurusin strapnya kalau udah selesai di adjust. Untuk backnya dia pakai padding, jadi nyaman mau set posisi di punggung atau di dada pun juga masih empuk. Oh ya, paddingnya ini modelnya mesh, jadi ada sirkulasi karena nggak semua permukaan paddingnya bersentuhan langsung ke badan. Terus di bagian atas dia ada grab handle-nya. Handle-nya ini juga lumayan kuat ya. Gua pribadi suka custom pakein carabiner buat gantungin plastik atau tas belanja kecil kalau misalnya dari minimart atau takeaway makanan. Sekarang gua mau ajak lihat dalamnya. Kayak apa sih interior tas 2 juta? Buat kompartemen depan ada inner mesh pocket, jadi nyari barang lebih cepat karena see-through. Gue pribadi suka taruh barang elektronik, misalnya charger atau powerbank di sini. Buat barang-barang yang bahan metal kayak kunci rumah, gue taruh di kantong meshnya, supaya nggak bikin barang lain lecet. Terus di dalam kompartemen utamanya dia punya kantong RFID safe, buat lindungin data privasi kalian supaya nggak dicuri. Paspor, dompet, kartu kredit bisa kalian masukin di sini.
Ada dua kantong kecil juga di sini, salah satunya gue pakai buat token bank karena ukurannya pas. Terus ada juga kantong buat alat tulis, ada kantong juga dengan zipper buat barang-barang yang lebih sensitif. Dan dalamnya ada holder. Spesifiknya sih mungkin buat dompet PagSafe ya, karena ada talinya bisa kaitin di sini. Nggak lupa juga buat yang mau sambil kerja, ada sleeve yang muat tablet 11 inch. Sleeve-nya sih nggak tebel, tapi masih oke lah. Toh di belakangnya juga masih ada support padding mesh tadi. Apalagi yang belum masuk? Handphone dompet udah, paspor udah, token bank udah, power bank udah, charger udah, card case muat, baju ganti muat, payung kecil juga muat, botol minum muat. Sebut aja apa yang belum. Ukuran tasnya 40 cm x 23 cm, jadi nggak heran muat banyak. Jadi apa minusnya tas ini? Lindungin barang kita bisa, lindungin dirinya sendiri bisa, lindungin data privasi kita bisa. Bagian dalam kantong banyak, mau organize juga gampang. Luar top, gak usah didebatin lagi. Gua kedengeran kayak ngedewain banget gak sih? Mungkin kalian mikir gue di endorse. Enggak sama sekali. Subscriber sama penonton aja masih supil. Siapa yang mau endorse coba? Ada yang kasih like atau komen aja gue udah bersyukur. Tapi kalau PagSafe denger ini, semoga dengan senang hati gue bakal review plus minusnya. Oh ya, ngomongin minusnya tetap aja ada, tapi nggak banyak. Salah satunya logonya ini yang disablon. Gue selalu sebel banget karena overtime pasti kelupas kayak gini. Tinggal tunggu waktu aja kelupas semua. Terus buat orang kidal kayaknya kurang cocok ya. Mungkin tepatnya lebih ribet, karena pas kalian putar posisinya ke dada gini, bukannya malah ngadep bawah. Jadi repot aja mesti lepas dulu tasnya. Tadinya gue mau mention juga fabriknya nggak waterproof, atau water resist lah minimal. Taunya pas gue lihat websitenya di seri terbarunya udah pakai material yang water resist. Jadi bikin gue malah pengen juga. Ya gue ngarep aja sih semoga PagSafe ngadain trade-in. Oh ya, yang gak suka warna hitam sekarang juga ada warna-warna lain dan material dari bahan recycle. Jadi kalian bisa pilih yang kalian suka. Jadi gimana? Mahal sih 2 juta, tapi bagus. Inovatif juga. Unik. Nggak ada yang lain kayak gini. Susah sih cari jeleknya.